Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya, tergantung kapan Anda menonton video materi untuk hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya ya dalam mata kuliah pemrograman basis data. Jadi mana untuk pertemuan ke hari ini ya kita membahas mengenai query lanjutan yaitu materi aggregate atau agregasi ya. Yang dimana di dalam materi agregasi ini sebenarnya di semester lalu sudah kita bahas ya, secara baik itu secara pemodelan ya. Karena di pemodelan katakanlah di IR diagram atau di IIR diagram ya ada juga pembahasan mengenai agregasi ya. Yang dimana kalau dalam pemodelan itu adalah yang dimana penggabungan fase-fase dalam IR diagram menjadi satu alur ya dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya. Jadi kaidahnya kalau dalam pemodelan agregasi itu adalah penggabungan gitu ya, penggabungan fase. Nah, kita akan lihat ya dalam kaidah query ya, agregasi itu letaknya di mana ya, berfungsi sebagai apa dan bagaimana outputnya gitu ya, output dari agregasi itu dalam dalam satu studi kasus tertentu. Ya. Oke, ya kalau secara definisinya ya ini agregasi ya, aggregate ya merupakan fungsi yang berhubungan dengan sekumpulan data pada basis data ya. Sekumpulan berarti ya kita garis bawahi ya sekumpulannya maksudnya dari situ. Lalu ya, karena itu fungsi tersebut dapat pula disebut sebagai fungsi grup atau fungsi ringkasan gitu ya. Ada ringkasan, ada sekumpulan dan ada ringkasan ya. Ya, kita akan lihat nantinya kaitannya dengan pemodelan secara penggabungan yang kita maksudkan tadi. Kemudian dalam fungsi agregasi ya merupakan nilai yang menerima dan memproses nilai dari sekumpulan data, kemudian mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya, nilai tunggal dari sekumpulan data ya memproses nilai dari sekumpulan data dan kemudian mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Berarti outputnya itu nanti adalah nilai tunggal dari berapa banyak data ya, sekumpulan data. Bisa jadi sekumpulan data yang dimaksud adalah record ya, atau row data row, atau mungkin kolom atau atributnya. Tergantung di mana letak formulasi sekumpulan data yang dimaksudnya, itu yang dioperasikan ya. Nah, dari segi fungsinya ya, ada beberapa fungsi ya dari agregasi ya. Ini juga sudah kita bahas di semester lalu. Dan mungkin juga sudah Anda gunakan mungkin di proyek mini PBL yang lalu ya, atau mungkin di proyek-proyek lainnya. Itu ada 5 secara apa namanya, secara umumnya ya, berdasarkan standar ISO ya. Itu ada AVG ya atau average ya, yang di mana berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data ya, yang berbentuk numerik. Data numerik berarti data angka gitu ya. Kalau data huruf kan gimana cari nilai rata-rata huruf kan tidak tidak ada sejauh ini ya. Tapi nilai numerik ya atau yang berbasis angka gitu, untuk mencari nilai rata-ratanya ya. Kemudian ada count ya. Count itu untuk menghitung ya, berapa jumlah data yang ada dalam katakanlah dalam satu atribut seperti itu. Jumlah maksudnya jumlah bukan jumlah nilainya ya, tapi jumlah keberadaan recordnya itu ada berapa gitu. Misalnya kalau ada dalam satu atribut 5 record seperti itu, 5 record berarti kalau dihitung countnya berarti dia ada 5. Nilainya ada 5. Bukan nilai dari masing-masing recordnya ya, tapi adalah jumlah berapa value yang ada di situ dalam atribut tersebut gitu ya. Kemudian ada sum ya, ya digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan data ya. Nah, jadi sangat berbeda dengan count ya. Kalau count tadi menghitung berapa jumlah keberadaan data, kalau sum tadi itulah menghitung jumlah total value-nya gitu ya. Misalnya dalam satu tabel ada 5 record misalnya. Record pertama nilainya 1, record kedua sampai kelima nilainya 2 gitu ya. Maka itu kalau di total menjadi 9 gitu ya. Jadi itu untuk sum-nya. Kalau untuk count-nya, recordnya ada 5 ya, maka berarti jumlahnya adalah 5 gitu. Jadi jumlah keberadaannya itu menggunakan count, sementara jumlah value-nya menggunakan sum gitu ya. Lalu ada fungsi max dan min ya. Kalau max jelas ya, ini umum sekali digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan data gitu ya.
Sementara untuk min itu kebalikannya, yaitu nilai yang terkecil dari sekumpulan data gitu. Katakanlah misalnya tadi ada 5 record ya, masing-masing record nilainya berbeda gitu ya. Katakanlah record pertama nilainya 1, record kedua dan 3 nilainya 2, record 3 dan 4 nilainya 3 gitu ya. Ketika kita coba menggunakan max, maka dia akan menampilkan nilai yang terbesar di situ ya, tadi ada 3 ya, nilai 3 gitu. Sementara yang kecil adalah nilai 1 gitu. Seperti itu. Lalu untuk fungsi yang ada lagi ya inti, yaitu std_def itu adalah standar deviasi. Dan kemudian ada variance ya. Sebenarnya kedua fungsi ini digunakan untuk yang berhubungan dengan statistika ya. Tapi tidak masalah kita bahas ya karena bisa jadi digunakan nanti dalam satu keadaan tertentu ya. Sementara untuk nilai standar deviasi, ya standar deviasi sendiri boleh dicek ya, dieksplor eh, standar deviasi itu apa ya. Kalau secara matematika, standar deviasi itu adalah nilai presisi atau nilai kedekatan ya antar satu data dengan data yang lain gitu. Kalau dalam bentuk ini ya, dalam bentuk visual ya misalnya. Atau bisa juga digunakan standar deviasi ini untuk nilai nilai error dan nilai margin error gitu. Jadi kalau nilai errornya semakin kecil, maka nilainya semakin bagus gitu. Ya, itu standar deviasi. Jadi standar deviasi itu terkenal ya kalau nilainya semakin kecil, maka kualitas dari suatu pengukuran itu cenderung lebih bagus gitu ya. Karena dia bicara tentang berapa jumlah error ya yang ada gitu ya. Itu kira-kira seperti itu untuk standar deviasi ya. Kemudian untuk nilai variasinya juga untuk menghitung nilai variasi dari sekumpulan data gitu. Itu untuk definisinya. Lalu bagaimana fungsi agregasi pada data unik ya? Ada pembahasannya juga untuk ini ya. Data yang unik tentu kita bisa ketahui ya, yaitu data yang mana dia berbeda dengan data yang lain ya, record yang lain. Umumnya ya dalam database sendiri untuk data unik itu lebih dikenal ya, yaitu data yang di mana ada primary key. Ya, kita gunakan saja yang sudah experience yang sudah kita lewati ya, yaitu data unik, data yang mana bisa dibedakan dengan record data yang lain gitu ya. Apa yang membedakannya? Umumnya menggunakan primary key misalnya gitu ya. Tapi dalam satu kasus tertentu bisa jadi ya, katakanlah dalam sebuah formulasi kita ingin menampilkan data yang mana misalnya ada beberapa record yang sama gitu ya. Katakanlah nama itu ya, atau tempat lahir itu kan cenderung bisa sama ya kalau tempat lahir. Katakanlah dalam satu kelas 30 orang yang lahir di Batam ada 15 orang. Itu kan berarti kan sudah lebih dari satu ya. Ya. Maka dalam sistem database ya ada satu kondisi yang dimana kita ingin menampilkan data yang tidak rangkap gitu ya. Bukan dilihat dari sisi primary key ya, melainkan dari ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Nah, maka kita gunakan yang namanya ya fungsi ya itu distinct ya, berguna untuk apa namanya? Mengolah data-data yang kembar atau yang sama itu menjadi cukup satu record saja untuk mewakili record tersebut ya, kategori tersebut yang ditampilkan di dalam tabel dalam database seperti itu kira-kira ya. Untuk formulasinya ya seperti berikut. Kemudian dalam agregasi juga nanti akan dikenal ya dari sisi pengelompokan data. Pada pengelompokan data di semester lalu ya di materi DML ya kita sudah bahas ada dua fungsi besar ya yaitu group by dan having ya. Bedanya ya dalam group by ya dia cukup menggrupkan ya atau mengkelompokkannya dalam satu kategori gitu ya. Kalau having dia lebih bertahap lagi ya. Sudah digrupkan satu kategori, terus dia digrupkan lagi ya secara bertahap lagi dengan menggunakan kriteria tertentu gitu. Ya, dua-duanya sama, tetap dalam kaidah pengelompokan data gitu ya. Jadi dalam agregasi juga nanti akan dikenal juga ini untuk istilah ini fungsinya ada di mana gitu ya. Oke, dari studi kasusnya untuk agregasi ini kita lihat di modul pertemuan 4 part pertama ya, yaitu agregasi di learning sudah saya upload. Mari kita coba explore ya untuk contohnya. Oke.
Oke, untuk contoh kasusnya kita lihat di sini ya di modul P4 praktikum 4 part pertama ya. Kita lihat langsung saja di bagian contoh kasusnya. Oke, di sini. Jadi dalam contoh kasus di sini ya, dalam formulasinya masing-masing nanti ya di sini ada contoh formulasi, boleh nanti dicobakan ya, atau ini dijadikan sebagai latihan ya. Oke. Ya, katakanlah misalnya di sini kita buat database ya DB P4 aggregates ya. Lalu ada tabel, satu tabel yaitu tabel mata kuliah dengan recordnya seperti ini ya. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan semesternya gitu. Jadi masing-masing kita coba untuk menerapkan formulasi agregasi ini di masing-masing sorry, di kasus ini gitu misalnya ya. Ya, misalnya di sini kita coba untuk formulasi dari listing dulu pertama, tapi kita coba untuk ngegrupkan dulu ya. Order, sorry, order by ya. Order by masih ingat ya, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengurutkan ya. Nah, kalau dia tanpa ada fungsi ascending atau descending, maka ini secara otomatis dia mengurutkan berdasarkan yang paling awal gitu ya. Di sini nama mata kuliah tentu kan dia berbasis string. Nah, itu contohnya ya. Karena tinggal masukkan ya. Ini kita masuk dalam studi kasusnya langsung menggunakan PHP MyAdmin, tidak menggunakan CMD lagi ya, command prompt ya. Oke, bisa dilihat di sini ya untuk menerapkan ya query ya itu cukup menggunakan menu SQL ya di PHP MyAdmin. Tinggal kita masukkan untuk perintahnya apa ya, maka dia nanti ketika kita tekan button go maka dia akan menghasilkan output. Ya, outputnya seperti ini ya. Maka data yang tadi ya record yang tadi itu berdasarkan nama mata kuliah ya, maka dia diurutkan order by. Di sini tidak ada perintah ascending atau descending, maka dia otomatis mengurutkan berdasarkan abjad yang terawal ya. Itu dari basis data terdistribusi sampai sistem operasi ya. Itu untuk order by ya. Lalu masuk di formulasi distinct ya. Kita bisa perhatikan kembali ya bahwa di dalam record ini kan ada tabel yang kembar ya. Data yang record yang kembar maksudnya. Ada di praktikum basis data ya. Jadi ketika kita ingin menerapkan distinct ini, maka kita bermaksud untuk menyingkat ya, ataupun cukup satu saja yang ditampilkan di tabel ya untuk mewakili data-data kembar tersebut untuk menggunakan distinct dengan formulasinya sebagai berikutnya. Ini sudah dituliskan di sini ya, nanti Anda coba untuk latihannya ya. Maka ketika kita go kan, maka dia akan menampilkan output yaitu dia tidak sorry ya, untuk praktikum basis datanya cukup jadi satu yang ditampilkan ya. Itu kalau menggunakan distinct. Kemudian selanjutnya ya untuk mendapatkan jumlah data ya. Untuk yang count tadi bukan yang sum ya, beda. Kalau untuk yang count ya, dia menghitung berapa jumlah yang ada, record yang ada di situ ya. Ketika kita terjemahkan di sini ya, select count bita maksudnya adalah keseluruhan apa ya, keseluruhan record yang ada di tabel itu ya. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi S ya, artinya kita ingin eh, tabel count yang dihasilkan nanti punya nama apa ya, punya nama tabel ya. Itu tabelnya jumlah record ya. Hasil count yang di sini nanti itu masuk di dalam tabel jumlah record ya. Makanya dia hasilnya sini nampil ya jumlah record. Jumlahnya ada 7 ya, 7 record di dalam tabel mata kuliah ya. Itu untuk fungsi count-nya. Lalu untuk fungsi total ya, kalau total menggunakan sum ya. Di sini dicoba untuk sum-nya itu adalah dari menghitung jumlah SKS total SKS yang ada di tabel mata kuliah ya. Ini dia. Kemudian dia dimasukkan nilai hasil sum itu di tabel total SKS ya. Jadi tampillah dia, maka di sini tampillah jumlah total SKS dari seluruh record tersebut. Kemudian mendapatkan nilai rata-rata ya. Jadi untuk nilai rata-rata di sini ya, itu ya karena di sini dalam tabel mata kuliah ini ya yang bisa dihitung ya untuk rata-rata, nilai max, nilai min, nilai apa lagi ya, nilai.
Average ya itu adalah yang berbasis numerik atau angka, yaitu memungkinkan adalah SKS dan semester nggak perlu dihitung ya karena ini kan eh, value dari semester ini adalah sebagai simbol ya, bukan untuk ditotalkan gitu. Yang bisa ditotalkan di sini ya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah SKS saja gitu. Maka untuk formulasi ya dari sum dan lain sebagainya yang berbentuk numerik itu dimasukkanlah fungsi untuk menghitung SKS ya di tabel SKS itu karena itu yang berbentuk angka. Nah, untuk sum di sini ya jumlah SKS total SKS yang ada di seluruh mata kuliah yaitu adalah 15 di sini. Di seluruh tabel mata kuliah maksudnya. Lalu untuk rata-rata ya tinggal masukkan saja fungsinya juga ya AVG average. Maka hasil rata-rata dari SKS semuanya adalah 2,1 sekian. Seperti itu. Nah, untuk nilai minnya, nilai minimalnya yaitu satu ya. Jadi nilai paling kecil di SKS itu hanya satu. Yang terbesar adalah tiga ya. Jadi kita lihat untuk maksimalnya adalah tiga ya. Kemudian di sini ya untuk pengelompokan data yang dimana di sini mencoba untuk membuat menggunakan fungsi grup ya. Sorry. Lalu di sini ya ini ada satu perintah yang dimana untuk menampilkan data record di tabel atribut semester. Lalu untuk seluruh semesternya dihitung ya berapa jumlah semester yang ada. Kemudian dia dikelompokkan berdasarkan semester ya untuk data yang ditampilkan. Maka hasilnya ya sebagai berikut ya di sini. Hasilnya yaitu ya untuk katakanlah mata kuliah semester 3 itu tiga ada jumlahnya ada tiga ya. Lalu untuk mata kuliah semester 5 itu jumlahnya ada 4 ya di record yang di eh, tabel mata kuliah itu. Nah, jumlahnya 7 pas ya. Jadi dia menghitung dari berdasarkan kelompok ya. Itu dia menggunakan group by di sini. Kelompok-kelompok X ini kan tentunya ada ya. Ada yang mata kuliah semester 1, semester 3, semester 5 gitu. Jadi masing-masing dari semester itu dihitung jumlah mata kuliah semester 3 berapa ya. Nah, semester 1, 3, 5 itu kan itu adalah kategori atau kelompok. Nah, jadi yang kelompok yang itu yang dihitung. Itu dia maksudnya untuk group by ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk fungsi agregasi yaitu untuk yang having ya. Jadi bercabang lagi nih. Sama juga menggunakan yang tadi juga ya di pengelompokan data untuk yang group by. Mana? Ya, yang group by ya. Jadi untuk yang di sini untuk menyaring hasilnya ya, menyaring hasil fungsi agregasinya menggunakan having. Jadi setelah digrupkan maka dijumlahkanlah untuk keseluruhan dari semester ya mata kuliah kelompok mata kuliah per semester ya per semester kemudian yang mana jumlahnya itu lebih dari tiga gitu ya maka tampillah semester 5 ya karena semester 5 kan lebih dari tiga ya 4 kalau yang tadi semester 3 kan itu jumlahnya adalah hanya tiga mata kuliah tadi ya hanya tiga mata kuliah ya, ya semester 3 kan tiga mata kuliah ya ini sementara untuk yang havingnya ini diminta adalah yang dia di atas tiga yaitu hanya semester 5 yang memenuhi. Jadi dia itu gunanya fungsi agregasi gunanya untuk seperti itu ya. Jadi untuk pencarian atau silek yang lebih mendalam lagi. Oke, untuk tugas praktikumnya ya nanti dibahas di praktikum masing-masing kelas ya. Kemudian ya untuk selanjutnya di slide kita kembali ke slide ya. Untuk studi kasusnya tadi ada ya sudah kita bahas. Nah, jadi hanya itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Untuk video pembelajaran hari ini materi agregasi ya di query lanjutan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya ya di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk kita semuanya.